Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas presentasi dengan judul konsep dasar. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi kali ini. Yang pertama ada Zalfa Safira, NPM 254, ada Nadila Trirahmawati, NPM 255, dan ada saya, Heni Widya Astuti, NPM 260, ada Putri Dia Marhaini, NPM 261, dan ada Sela Rika Novitasari, NPM 273, Desi Natalia Tampu Bolon, NPM 279, dan Putri Nabila, NPM 280. Di sini kelompok kami akan membahas tentang materi yang pertama ada sumber konsep dasar, yang kedua kesatuan usaha, ketiga kontinuitas usaha, keempat penghargaan sepakatan, topik kelima kos melekat, dan yang keenam upaya dan hasil, ketujuh bukti terverifikasi dan objektif, topik kedelapan ada asumsi, topik 9 substansi daripada bentuk, topik 10 pengakuan hak milik pribadi, topik 11 keanekaragaman akuntansi antar entitas, topik 12 konservatisme, topik ke-13 pengendalian internal menjamin keterandalan data, dan yang ke-14 manfaat konsep dasar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Submateri yang pertama di sini kita akan membahas mengenai sumber konsep dasar. Konsep dasar sendiri di sini merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Nah, berikut ini adalah daftar seperangkat konsep dasar dari beberapa sumber atau penulis. Yang pertama di sini ada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, yang kedua ada Paul Grady, yang ketiga ada Accounting Principles Board atau APB, yang keempat ada Walk, Tierney, dan Dodd, yang kelima ada Anthony, Hawkins, dan Merson, yang terakhir ada Patton dan Littleton. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut IAI di sini, ia mengadopsi rangka konseptual IASC, sehingga konsep dasar yang dipilih juga akan mengikuti IASC. Terdapat dua konsep dasar yang biasanya dinamakan asumsi pelandas, yang disebut secara spesifik dalam rangka. Konsep dasar tersebut yaitu yang pertama ada basis accrual atau accrual basis, yang kedua ada usaha berlanjut atau going concern. Selanjutnya yaitu konsep dasar menurut Paul Grady. Berdasarkan studi yang dilakukan Grady pada tahun 1965, Grady mengidentifikasi 10 konsep dasar yang dianggap melandasi praktik bisnis dan akuntansi di Amerika. Grady juga mendeskripsi bahwa konsep dasar sebagai konsep yang mendasari kualitas kebermanfaatan dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Ke-10 konsep dasar menurut Paul Grady di sini ada yang pertama yaitu struktur masyarakat dan pemerintah yang mengikuti hak milik pribadi, yang kedua ada entitas bisnis spesifik, yang ketiga ada usaha berlanjut, yang keempat ada penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun, yang kelima ada konsistensi antara periode untuk entitas yang sama, yang keenam ada keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen, yang ketujuh ada konservatisme, yang kedelapan ada keterandalan data melalui pengendalian internal, yang kesembilan ada materialitas, yang terakhir ada ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan menurut taksiran. Selanjutnya yaitu konsep dasar menurut Accounting Principles Board atau APB. APB di sini menyebut konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar dan memuatnya dalam APB Statement nomor 4.
APB di sini mengidentifikasi ada 13 konsep dasar yang merupakan karakteristik lingkungan diterapkannya akuntansi. Yang pertama di sini ada entitas akuntansi, yang kedua ada usaha berlanjut, yang ketiga ada pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban, yang keempat ada periode waktu, yang kelima ada pengukuran dalam unit uang, selanjutnya ada akrual, berikutnya ada harga pertukaran, terus ada angka pendekatan, pertimbangan, informasi keuangan umum, statement keuangan berkaitan secara mendasar, substansi daripada bentuk, serta yang terakhir ada materialitas. Berikutnya yaitu konsep dasar menurut Wolk, Tierney, dan Dodd. Di sini Wolk dan Tierney itu mendaftarkan 4 konsep yang dianggap sebagai postulat. Nah, keempat konsep yang dikategorikan sebagai postulat ini yaitu yang pertama ada usaha berlanjut, yang kedua ada periode waktu, yang ketiga ada entitas akuntansi, dan yang terakhir ada unit moneter. Yang kelima, di sini ada konsep dasar menurut Anthony, Hawkins, dan Merson. Nah, penulis ini mendaftarkan 11 konsep yang dijadikan basis dalam membahas isi, bentuk, susunan, dan arti penting statement keuangan. Untuk konsep dasar pengukuran dengan unit uang, entitas, usaha berlanjut, cost, di sini dikategorikan sebagai pelandas statement posisi keuangan. Nah, sisanya kayak periode akuntansi, konservatisme, realisasi, penandingan, konsistensi, dan materialitas di sini dikategorikan sebagai pelandas statement laba rugi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu konsep dasar menurut Paton dan Littleton. Nah, di sini penulis mengemukakan seperangkat konsep-konsep dasar yang dikenalkan sebelum sumber-sumber sebelumnya. Berikut ini adalah konsep-konsep dasar yang dikemukakan P dan L. Yang pertama di sini ada entitas bisnis atau kesatuan usaha, yang kedua ada kontinuitas kegiatan atau usaha, yang ketiga ada penghargaan sepakatan, yang keempat ada kos melekat, yang kelima ada upaya dan capaian atau hasil, yang keenam ada bukti terverifikasi dan objektif, dan yang terakhir ada selanjutnya. Beberapa daftar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tentang apa yang dimasukkan sebagai konsep dasar oleh berbagai sumber di atas. Nah, perbedaan dapat terjadi karena perbedaan persepsi berbagai sumber tentang faktor lingkungan atau karena perbedaan pendefinisian makna atau status suatu konsep sebagai konsep dasar. Nah, suatu konsep dasar di sini tuh biasanya merupakan turunan atau konsekuensi logis dari konsep dasar yang lain, sehingga terjadi perbedaan tentang banyaknya konsep-konsep yang masuk dalam seperangkat konsep dasar. Berdasarkan keenam konsep dasar yang dikemukakan oleh sumber atau penulis tadi, konsep dasar yang diuraikan oleh P dan L ini cukup lengkap karena dapat menjelaskan tentang faktor lingkungan dan praktik akuntansi yang berjalan pada zamannya. Serta konsep P dan L ini juga menunjukkan kaitan antara konsep dan yang lain secara koheren. Oleh karena itu, konsep dasar P dan L sering dijadikan bahan bahasan utama, kemudian disusul pembahasan konsep dasar yang lain dengan menunjukkan hubungannya dengan konsep dasar P dan L. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batas kesatuan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, bukan tergolong kesatuan yuridis atau hukum, melainkan kesatuan ekonomi. Artinya akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomi daripada kesatuan yuridis. Batas kesatuan ekonomi adalah kendali oleh satu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan, pertimbangan akuntansi adalah apakah secara ekonomi satu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Yang kedua, akuntansi secara ekonomi dan persyaratan yuridis. Beberapa buah persyaratan
yang secara yuridis terpisah tetapi mempunyai saling hubungan ekonomik sebagai satu kegiatan di bawah satu kendali atau manajemen, diperlakukan akuntansi sebagai satu kesatuan usaha. Yang ketiga ada contohnya, yaitu suatu perusahaan induk yang memiliki sebagian besar saham, beberapa perseroan terbatas sehingga secara ekonomik menguasai kebijakan perseroan tersebut. Karena dikuasai satu perusahaan, secara ekonomik seluruh perusahaan, induk dan beberapa anak dipandang sebagai satu kesatuan usaha. Selanjutnya ada pengertian ekuitas. Pengertian ekuitas secara struktural adalah hak residual pemilik terhadap aset bersih sebagaimana yang didefinisikan dalam rangka konseptual FASB seperti yang tertera pada gambar berikut. Selanjutnya, pengertian pendapatan. Jika ada aliran aset masuk, misalnya kas, yang terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa, maka aset perusahaan akan bertambah. Kas masuk itulah yang disebut pendapatan. Pada saat terjadi pendapatan atau kenaikan aset, pada saat yang sama, utang unit usaha kepada pemilik bertambah yang berarti ekuitas bertambah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan menambah ekuitas. Selanjutnya, pengertian biaya dan sistem berpasangan. Yang pertama, pengertian biaya. Kurangnya aset inilah yang disebut biaya. Biaya dapat dikatakan mengurangi ekuitas. Bila pendapatan yang diperoleh diabaikan atau dipisahkan dengan berkurangnya aset, maka berkurangnya aset sebesar kos barang terjual ini akhirnya harus ditanggung oleh pemilik. Jadi seandainya semua aset setelah dikurangi utang harus dikembalikan kepada pemilik, jumlah rupiah yang kembali ke pemilik akan berkurang sebesar biaya tersebut. Ini berarti bahwa pada saat terjadi biaya utang kepada pemilik berkurang dan pemilik harus bersedia menanggung biaya tersebut karena kesatuan usaha dapat dikatakan bertindak untuk kepentingan pemilik. Jadi dapat dikatakan bahwa biaya mengurangi ekuitas. Selanjutnya ada sistem berpasangan. Manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Ini berarti bahwa pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan, termasuk utang, piutang dengan pemilik serta pihak lainnya, harus selalu ditunjukkan. Persamaan akuntansi dapat dikatakan sebagai hubungan fungsional buku besar yang merepresentasi elemen statement keuangan. Dengan konsep kesatuan usaha, elemen pendapatan serta untung dan biaya serta rugi merupakan penyebab perubahan ekuitas. Hubungan fungsional antar buku besar ini dapat dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan K ditambah E ditambah B kurangi B ditambah I dikurangi D. A itu adalah aset, K kewajiban, E ekuitas, B pendapatan, B biaya, I investasi oleh pemilik, dan D distribusi ke pemilik. Karena I dan D di padang jalan terjadi, persamaan akuntansi sering hanya dinyatakan sebagai A sama dengan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi biaya. Dengan konsep kesatuan usaha, persamaan akuntansi merupakan persamaan spesifik atau khusus dan bukan persamaan aljabar. Oleh karena itu, susunan persamaan akuntansi tidak dapat dibolak-balik secara sembarang. Misalnya, suku biaya dan distribusi pemilik dipindah ke ruas kiri seperti persamaan aljabar, sehingga persamaan menjadi aset ditambah beban atau biaya ditambah distribusi ke pemilik sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah investasi oleh pemilik.
atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan konsep kesatuan usaha, pendapatan, biaya, dan laba didefinisikan sebagai perubahan aset yang akhirnya mempengaruhi ekuitas. Dengan demikian, posisi keuangan awal digabung dengan perubahan akan menghasilkan posisi keuangan akhir. Berikut ini merupakan artikulasi statement keuangan. Pada posisi awal neraca ada aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas yang merupakan persamaan akuntansi. Kemudian karena terjadi transaksi, kejadian atau keadaan tertentu selama periode tersebut, maka di sini ada perubahan yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi biaya ditambah investasi dan dikurangi distribusi ke pemilik, di mana pendapatan dan biaya termasuk dalam statement laba rugi dan investasi distribusi termasuk dalam statement transaksi modal bersih. Setelah itu ditutup ke ekuitas untuk mendapatkan jumlah atau saldo akhir ekuitas, sehingga pada posisi neraca akhir didapatkan saldo akhir dari aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, di mana ekuitas akhir didapat dari ekuitas ditambah laba atau rugi ditambah transaksi modal bersih. Selanjutnya pendefinisian pendapatan dan biaya sebagai perubahan aset atau kewajiban sering disebut dengan pendekatan aset kewajiban. Nah, laporan laba rugi ini semata-mata merupakan sarana untuk melaporkan perubahan bersih aset dan kewajiban. Pendekatan pendapatan dan biaya. Pendekatan ini menekankan pendefinisian, pengakuan, dan pengukuran pendapatan dan biaya sehingga perubahan aset dan kewajiban dianggap sebagai akibat atau produk samping pengukuran pendapatan dan biaya. Karena pendekatan aset kewajiban dan pendekatan pendapatan biaya ini mengakibatkan pendefinisian, pengukuran, dan pengakuan elemen yang satu merupakan produk samping pendefinisian, pengukuran, dan pengakuan elemen lainnya. Hal ini itu terjadi karena akuntansi menganut pendekatan artikulasian, yaitu bahwa statement keuangan harus berartikulasi. Pendekatan seperti ini menghalangi pengukuran elemen-elemen statement laba rugi terpisah atau independen terhadap pengukuran elemen-elemen neraca. Oleh karena itu, timbullah gagasan untuk pendekatan non-artikulasi yang dimana memisahkan pengukuran elemen-elemen kedua statement tersebut. Selanjutnya, ada kontinuitas usaha. Dalam menghadapi ketidakpastian kelangsungan usaha, akuntansi menganut konsep ini atas dasar penalaran bahwa harapan normal atau umum pendirian perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan berkembang, bukan untuk mati atau dilikuidasi. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap makna laporan periodik, fungsi statement laba rugi dalam menentukan daya melaba jangka panjang, dan fungsi neraca dalam hubungannya dengan penilaian terhadap aset atau sumber ekonomi perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arti penting laporan periodik. Kesatuan usaha dapat dipandang sebagai pusat aliran pendapatan dan biaya yang berlangsung terus-menerus. Laporan keuangan lebih berkepentingan dengan daya melaba atau earning power perusahaan. Untuk suatu periode, tingkat mendapatkan laba dengan tingkat sumber ekonomi tertentu disebut dengan tingkat imbalan investasi. Tingkat imbalan tersebut dapat diukur secara periodik. Nah, daya melaba adalah rata-rata dalam jangka panjang tingkat imbalan periodik tersebut. Yang kedua, ada kedudukan statement laba rugi. Untuk mengukur daya melaba jangka panjang, aliran kontinuitas sumber ekonomi masuk dan keluar kesatuan usaha harus dipenggal-penggal dengan periode waktu sebagai wadah atau penakar. Penggalan-penggalan pendapatan dan biaya untuk suatu periode dituangkan dalam statement laba rugi periodik sehingga statement laba rugi dipandang sebagai statement yang paling penting dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, ada fungsi neraca dan elemennya.
neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki atau dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya. Nah, proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos neraca bukanlah merupakan proses penilaian harga jual, melainkan akuntansi menilai pos-pos neraca pada umumnya berdasarkan kos historis. Ada penghargaan sepakatan. Nah, konsep ini menyatakan bahwa penghargaan sepakatan yang terlibat dalam setiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk atau pendapatan dan sumber ekonomi yang keluar atau biaya. Nah, penghargaan sepakatan ini dicatat dan diolah dalam sistem akuntansi perusahaan untuk dijadikan data kuantitatif dalam penyusunan berbagai laporan manajerial dan statement keuangan. Nah, penghargaan sepakatan ini juga sebagai dasar kuantifikasi berbagai jenis objek menjadi objek homogenus yang paling objektif untuk menyajikan hubungan antar objek yang bermakna. Selanjutnya ada istilah yang tepat. Nah, di sini P dan L tidak mendefinisikan bahan olah dasar akuntansi sebagai nilai atau value dikarenakan biasanya orang itu dalam mendefinisikan nilai akan berbeda-beda sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi. Nah, nilai ini akan memberikan kesan bahwa akuntansi mengolah bahan yang tidak homogenus. Nah, nilai ini bersifat subjektif dan interpretatif, sedangkan penghargaan sepakatan bersifat objektif dan inheren. Nah, di sini P dan L juga tidak menggunakan istilah cost untuk menunjuk penghargaan sepakatan, dikarenakan istilah cost itu sendiri sudah terlanjur mempunyai makna umum sebagai acquisition cost dari sudut pandang pihak yang memperoleh sumber ekonomi. Nah, walaupun istilah cost itu tidak begitu tepat untuk menggantikan penghargaan sepakatan, namun P dan L memaknai cost sebagai penghargaan sepakatan dengan syarat cost didefinisikan dalam arti yang paling luas yang akhirnya diserap menjadi istilah cost sebagai bahan olah akuntansi. Sehingga di sini cost merupakan istilah baru dengan definisi sebagai bahan olah akuntansi yang akan menjadi data dasar dalam penyusunan statement keuangan. Nah, dengan konsep tersebut, maka akuntansi kemudian akan tampak seperti mengolah satu macam bahan olah yang berasal dari berbagai macam transaksi atau kejadian, sehingga cost diartikan sebagai pengukur, bukan sebagai nilai. Nah, di sini ada jasa di balik cost dan keterbatasan informasi akuntansi. Jasa di balik cost dari segi akuntansi sebenarnya bukan uang atau harga itu sendiri yang mempunyai arti penting, melainkan justru potensi jasa yang ada di balik cost lah yang mempunyai atribut untuk mempresentasikan realisasi kegiatan perusahaan. Nah, di sini ada keterbatasan informasi akuntansi. Dengan memahami arti penting cost sebagai bahan oleh akuntansi sebenarnya, dapat dikenali keterbatasan akuntansi dalam memberikan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Selanjutnya, di sini ada cost melekat. Konsep ini menyatakan bahwa cost melekat pada objek yang dipresentasikannya sehingga cost bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Nah, di sini ada saat pengakuan nilai tambah. Konsep dasar ini mempunyai implikasi penting terhadap pengakuan tambahan manfaat produk bisnis yang dihasilkan. Kalau cost produk harus menunjukkan nilai, maka ke dalam cost produk tersebut harus dimasukkan jumlah rupiah nilai yang merupakan tambahan manfaat yang melekat pada produk sebagai akibat proses produksi. Wadah penggabungan. Dalam mengikuti aliran bisnis produksi, cost dipecah, dikelompokkan dan kemudian digabung kembali mengikuti unit bisnis produk.
Ini berarti bahwa kos digabungkan dengan produk sebagai wadah untuk penakar penggabungan. Selanjutnya, nah di sini ada upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil atau pendapatan tanpa upaya biaya. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif atau yang dipresentasikan dengan terhitungnya kos, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk pula walaupun belum terrealisasi. Nah, di sini ada konsep yang mempunyai beberapa implikasi, antara lain perlunya basis sosial, penakaran asosiasi ideal dan praktis, laba akuntansi versus ekonomi, kos aktual, asas akrual dan atau himpunan, pengertian depresiasi, kapasitas menganggur, dan pos-pos luar biasa. Selanjutnya, dalam upaya dan hasil, ada perlunya basis asosiasi. Aliran cost keluar atau depreciation price agregat merupakan pengukuran upaya atau effort, dan aliran kas masuk atau acquisition price agregat merupakan pengukuran hasil atau capaian atau accomplishment. Selisih antara kedua komponen tersebut akan membentuk laba. Nah, laba ini mencerminkan keefektifan manajemen dalam mengelola sumber ekonomi dan merupakan informasi penting bagi pihak yang berkepentingan, khususnya bagi mereka yang menyediakan sumber ekonomi dan menanggung risiko. Nah, di sini ada penakaran asosiasi ideal dan praktis. Konsep ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari konsep kontinuitas usaha, bahwa untuk menentukan kemajuan perusahaan tidak perlu ditunggu nasib akhir perusahaan itu terjadi. Penakar yang dimaksud di sini tidak lain adalah dasar atau wadah penandingan antar biaya dan pendapatan. Penakar yang paling cocok adalah penakar yang dapat menunjukkan secara tepat dan objektif bahwa biaya yang masuk dalam penakar adalah biaya yang benar-benar menyebabkan tumbuhnya pendapatan yang masuk dalam penakar tersebut. Baik, selanjutnya laba akuntansi versus ekonomi. Laba dipandang sebagai residual atau selisih pengukuran dua elemen yang berkaitan, yaitu pendapatan dan biaya. Laba ekonomi atau laba material sering digunakan dalam ekonomika atau perpajakan. Selanjutnya, kos aktual, yaitu menandingkan upaya yang benar-benar telah dilakukan oleh suatu kesatuan usaha sehingga laba yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya, asas akrual atau himpun. Asas akrual adalah asas dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat hak kesatuan usaha timbul atas penyerahan barang dan jasa. Selanjutnya, pengertian depresiasi. Depresiasi adalah biaya nyata, bukan hipotesis. Depresiasi suatu periode harus diperhitungkan dan diakui sebagai biaya karena jasa yang diberikan oleh aset tetap. Selanjutnya, kapasitas menganggur, yaitu biaya depresi yang telah dihitung dengan metode tertentu harus tetap merupakan biaya untuk menghasilkan pendapatan. Yang terakhir, pos-pos luar biasa. Untuk menentukan laba periodik terdapat dua. Yang pertama, untung luar biasa, yaitu timbulnya atau bertambahnya manfaat ekonomi atau aset yang terjadi tanpa upaya yang jelas dan direncanakan. Yang kedua, rugi luar biasa, yaitu hilangnya atau berkurangnya
manfaat ekonomi atau aset yang terjadi akibat hal-hal yang tidak ada hubungannya. Selanjutnya, bukti terverifikasi dan objektif. Objektivitas bukti harus dievaluasi atas dasar kondisi yang melingkupi penciptaan, pengukuran, dan penangkapan atau pengakuan data akuntansi. Terdapat 4 komponen. Yang pertama, arti penting untuk pengauditan. Yang kedua, objektivitas bukti. Yang ketiga, objektivitas relatif. Dan yang keempat, objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Selanjutnya, yang pertama, arti penting untuk pengauditan, yaitu membantu pencapaian karakteristik kualitatif informasi yang tinggi. Yang kedua, objektivitas bukti. Bukti adalah sarana untuk memastikan kebenaran atau memberikan pembuktian. Bukti terverifikasi adalah bukti yang mempunyai sifat tertentu sehingga memungkinkan untuk menjadi bahan pembuktian kebenaran pernyataan. Yang ketiga, objektivitas relatif. Konsep objektivitas dalam penciptaan data akuntansi adalah objektivitas yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat penentuan fakta, bukan objektivitas mutlak. Fakta yang paling objektif akan mendapat bobot paling tinggi untuk dipilih. Relativitas yang sama juga berlaku untuk keterverifikasian bukti. Selanjutnya ada bukti terverifikasi dan objektif. Objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Di sini disimpulkan bahwa konsep dasar bukti terverifikasi dan objektif dalam akuntansi mengandung elemen variabilitas sehingga tiap bukti mempunyai tingkat objektivitas. Tingkat objektivitas bukti yang paling tinggi pada saat dan keadaan tertentu adalah yang terbaik asalkan tujuan untuk memperoleh tingkat objektivitas yang tinggi tersebut tidak bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Informasi akuntansi yang disajikan dalam statement periodik diciptakan dan disediakan atas dasar objektivitas jangka panjang. Dengan konsep dasar ini, akuntansi dapat menggunakan taksiran-taksiran dan aproksimasi sebagaimana konsep yang diajukan. Di sini terdapat asumsi, contoh asumsi yang menjadi landasan penalaran dalam memilih konsep yang relevan itu yang pertama ada kontinuitas usaha, periode 1 tahun, kos sebagai bahan olahan, daya beli uang stabil, tujuan mencari laba, dan konsep dasar lain. Selanjutnya ada substansi daripada bentuk. Jadi konsep ini itu menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat perekayasaan atau dalam menetapkan standar di tingkat pendukung standar, akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomi suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya. Lalu ada pengakuan hak milik pribadi. Di sini konsep ini itu menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Salah satu bentuk perlindungan adalah adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekayaan yang dipercayakan pengelolaannya kepada pihak lain. Statement keuangan yang memuat aset dan kewajiban kesatuan usaha merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut. Lalu ada keanekaragaman akuntansi antar entitas. Jadi konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan atau metode akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari
karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan atau outcome yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Dan pengendalian internal manajemen keterandalan data. Jadi konsep ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai merupakan sarana untuk mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi. Manfaat konsep dasar. Standar harus objektif dan tidak memihak atau impersonal is based on good theory. Berarti bahwa standar harus bebas dari selera dan kepentingan pribadi atau kelompok. Pemilihan istilah misalnya harus didasarkan atas pikiran yang jernih dan kaidah kebahasaan yang baik, bukannya atau keinginan seseorang yang berkuasa. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.